Sekarang ini Jepang salah satu dari segelintir negeri di mana rata-rata umur yang dicapai penduduknya adalah yang terpanjang di dunia. Terutama kaum wanitanya panjang umurnya. Pasangan nenek kembar Kinsang dan Ginsang yang sudah lebih dari 100 tahun umurnya ini mungkin bisa dianggap sebagai lambangnya. Mereka masih sehat dan sekarang menjadi idola di televisi, koran, dan juga majalah. Tetapi generasi kaum lanjut usia ini dibesarkannya dalam zaman di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada wanita, dan kaum wanitanya menderita macam-macam diskriminasi. Waktu itu kaum wanita tidak punya kebebasan untuk belajar, kebebasan untuk kawin, atau kebebasan untuk bekerja. Mereka juga tidak boleh ikut dalam kegiatan lokal maupun politik. Di zaman itu, wanita bisanya menurut saja apa-apa yang ditetapkan oleh kaum laki-laki. Tapi sekarang keadaannya sudah lain sama sekali. Kaum wanita dalam segala hal sudah bebas dan setaraf dengan laki-laki. Kalau dilihat dari generasi anak saya, mungkin ini sudah hal yang lumrah. Tapi bagi generasi kami dan generasi ibu kami, zaman sekarang ini seperti mimpi saja. Kira-kira sampai 50 tahun yang lalu, wanita Jepang tidak punya kebebasan apapun. Seperti budak saja, kata ibu saya. Dan sampai sekarang pun tiap kali bercerita tentang masa itu berlinang air matanya. Dalam keluarga manapun, anak perempuan selalu harus kawin dengan pilihan bapaknya. Perkawinan tidak didasarkan pada keinginan orang yang bersangkutan, tapi ditentukan oleh keluarga kedua pihak atau orang tua kedua belah pihak. Begitu menjadi istri, seorang wanita harus selalu patuh pada kepala keluarga suaminya, ibu mertua, dan juga kepada suami tanpa mengeluh bagaimanapun beratnya tuntutan mereka. Wanita seperti itulah yang dianggap istri yang baik. Dan dalam keluarga petani atau pedagang, menantu perempuan dianggap tenaga kerja. Dalam keluarga petani terutama, istri harus bangun sebelum matahari terbit, memasak makan pagi, mencuci, lalu ikut bekerja dengan suaminya di ladang. Setelah bekerja sehari penuh pun, dia masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, dan sebagainya. Kaum wanita zaman itu tidak diajar tentang kehamilan ataupun pencegahan kehamilan. Pengetahuan tentang ini malah dianggap tidak senonoh. Hubungan seks hanyalah tergantung pada keinginan suami. Dan istri tak henti-hentinya harus melahirkan anak. Melahirkan anak dilakukan di rumah dengan bantuan bidan. Di masa itu, keselamatan ibu yang melahirkan tidak diperhatikan. Berapa banyak wanita yang kehilangan nyawanya karena berkali-kali keguguran atau melahirkan bayi mati. Bayi yang lahir pun banyak sekali yang meninggal dunia selagi masih kecil karena tidak adanya pengetahuan tentang ilmu kesehatan atau karena kekurangan gizi. Berkali-kali ibu-ibu harus menangisi kematian anak yang telah mereka lahirkan ke dunia ini. Dan sudah menjadi kewajiban seorang wanita untuk melahirkan bukannya anak perempuan, tetapi anak laki-laki yang akan meneruskan garis keluarga. Selain itu, pengguguran kandungan dianggap sebagai kejahatan yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman yang berat.
Ada kalanya wanita yang tidak bisa punya anak diceraikan begitu saja. Mereka ini sekembalinya ke rumah keluarga sendiri mendapat perlakuan dingin sebagai orang yang dipulangkan. Ada pepatah Jepang yang mengatakan, wanita tidak punya tempat yang dapat disebutnya rumah. Dan zaman yang dengan tepatnya melukiskan hal ini berlanjut untuk waktu yang lama. Suami punya kekasih atau gula-gula, dan sekalipun dia sampai mempunyai anak dengan kekasihnya itu, tidak ada yang mencela. Tapi kalau seorang istri jatuh cinta pada orang lain, maka dia akan dihukum sebagai pelaku perbuatan maksiat. Karena tidak diperbolehkan mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungannya, kaum wanita melahirkan banyak anak. Dan karena punya banyak anak, kehidupan mereka menjadi sulit. Sampai-sampai waktu itu ada istilah orang miskin yang kaya anak. Pada tahun 1922, pelopor gerakan pembatasan kelahiran Amerika Serikat, Margaret Sanger, datang ke Jepang untuk menganjurkan dan memimpin pembatasan kelahiran di negeri ini. Gerakan itu dilanjutkan oleh Shizue Kato. Tapi tidak berapa lama kemudian, Perang Jepang-Tiongkok pecah, disusul dengan Perang Dunia Kedua. Kebijakan pemerintah yang berbunyi lahirkan banyak anak dan tambahlah penduduk menuntut kelahiran banyak anak. Tetapi akhirnya pada tahun 1945, sejarah penderitaan kaum wanita yang berlangsung beratus-ratus tahun itu berakhir juga. Konstitusi baru dan undang-undang perdata yang menjamin pula hak asasi dan kebebasan kaum wanita dibuat. Sebuah undang-undang baru yang diberi nama Hukum Pelindungan Egenetika diberlakukan, dan walaupun masih dengan syarat, pengguguran menjadi legal. Setelah itu, organisasi-organisasi swasta mulai memberikan bimbingan keluarga berencana, dan pemerintah pun membentuk sistem perawat kesehatan masyarakat, sehingga KB di Jepang membuat lompatan besar ke depan. Muncullah sistem buku catatan ibu anak untuk menjamin kesehatan ibu dan anak mulai dari saat kehamilan sampai kelahiran. Jadi, kaum wanita dapat dengan tenang melahirkan anaknya. Sejak itu, konsep kesehatan masyarakat terus saja meluas bersama-sama dengan kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu kedokteran dan obat-obatan. Angka kematian bayi pun lambat laun menurun. Ibu saya juga bilang, perempuan zaman sekarang bahagia, bisa bebas kawin. Tapi ini kami anggap biasa-biasa saja. Perkawinan itu kan mesti atas dasar suka sama suka. Apalagi teman saya yang menganggap lebih baik tidak menikah juga banyak. Asal saling cinta, tidak menikah juga tidak apa-apa. Pokoknya kan bisa hidup bersama dengan rukun, katanya. Kami ini, generasi umur 20-an tahun, 3/4-nya menganggap bahwa kawin itu bukan keharusan. Tapi kelihatannya ini tidak bisa dimengerti sama generasi tua. Dan lagi, generasi kami, andai kata menikah juga laki-laki dan perempuan kedudukannya harus sama. Masak, mencuci, mendidik anak, pokoknya semualah. Kan tidak adil kalau yang satu mesti jadi korban yang lainnya. Mau melahirkan anak atau tidak, itu masalah kami, wanita. Aneh kan kalau lantaran sudah kawin lalu harus melahirkan anak. Itu kan hak masing-masing.
Tidak mau kawin, kalaupun kawin tidak mau punya anak. Generasi muda seperti ini makin banyak saja di Jepang. Sampai rata-rata jumlah kelahiran sekarang sudah menyusut menjadi hanya 1,5 anak per wanita. Wanita zaman sekarang, cara berpikirnya, nilai-nilai hidupnya lain sama sekali dari generasi kami. Dan kelihatannya mereka juga memegang inisiatif dalam hal-hal yang berkenaan dengan seks. Kalau terus begini, populasi kaum muda di Jepang dari tahun ke tahun akan terus menyusut. Jumlah total penduduk akan mencapai puncaknya tahun 2011 dan setelah itu terus menurun. Dalam tahun-tahun 2080-an, populasi Jepang diperkirakan akan kurang dari 100 juta jiwa. Ini cara berpakaian pelajar wanita zaman Meiji dan yang zaman sekarang. Begini besar perubahannya dalam waktu kira-kira 100 tahun. Di Jepang, pendidikan wajib sampai kelas 4 SD sudah ada sejak tahun 1886. Dan pada tahun 1907 ini diperpanjang dengan 2 tahun menjadi 6 tahun. Selain dari membaca dan menulis, diajarkan pula berhitung, sejarah, ilmu bumi, pendidikan jasmani, dan menyanyi. Untuk kaum laki-laki ada SMP dan SMA negeri dan macam-macam sekolah kejuruan seperti sekolah-sekolah kedokteran, pertanian, industri, perniagaan, dan sebagainya. Tapi tidak satu pun di antaranya bisa dimasuki oleh kaum wanita. Mereka terkekang oleh kebiasaan kuno yang mengatakan bahwa setelah berumur 7 tahun, laki-laki dan perempuan harus dipisahkan duduknya. Waktu itu ada keyakinan bahwa wanita tidak perlu bersekolah. Tapi dalam kecenderungan seperti itu, muncullah wanita-wanita yang menginginkan pendidikan. Sayangnya untuk mereka itu adanya hanya sekolah-sekolah swasta saja. Walaupun begitu, pendidikan kaum wanita lambat laun mengalami kemajuan juga, sampai akhirnya didirikan pula sekolah-sekolah putri. Tapi pendidikan tinggi yang diberikan untuk kaum wanita itu umumnya berkisar pada pendidikan kesejahteraan keluarga dan pendidikan untuk menjadi istri yang baik dan ibu yang bijaksana saja. Baru setelah Perang Dunia Kedua lah laki-laki dan wanita mulai belajar bersama di satu kelas. Dan tahun 1945, pendidikan wajib pun diperpanjang dari yang tadinya sampai kelas 6 SD menjadi 9 tahun, yaitu sampai kelas 3 SMP. Aneh sekali, laki-laki dan perempuan dipisah-pisahkan di sekolah. Dan orang perempuan tidak bisa terus ke universitas atau ke sekolah kejuruan. Padahal kan kemampuan laki-laki dan perempuan itu sama. Di Fakultas Sastra tempat saya kuliah sekarang, anak perempuannya lebih banyak. Kalau digabungkan yang melanjutkan ke universitas dan ke akademi, jumlah yang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Saya lahirnya tahun 1973. Dari SD sampai universitas selalu sama-sama dengan anak laki-laki. Makanya saya tidak bisa bayangkan. Dan lagi, anak perempuan prestasinya lebih bagus daripada anak laki-laki. Dan juga mereka tenaganya lebih kuat. Betul loh. Memang betul. Sebetulnya memang mungkin wanita yang lebih suka belajar. Ibu-ibu rumah tangga sekarang juga tidak henti-hentinya mencari ilmu. Lihat saja di pusat-pusat kebudayaan. Di mana-mana yang kita lihat wanita.
kaum wanita di Jepang sekarang tidak kalah semangatnya dari kaum laki-laki. Sekarang ini dalam bidang apapun, peranan kaum wanita semakin kentara saja. Pemisahan antara pekerjaan laki-laki dan pekerjaan wanita lama-kelamaan semakin samar. Laki-laki keluar bekerja, wanita melakukan pekerjaan rumah tangga. Begitulah pembagian peranan laki-laki dan wanita. Lama sekali berlaku pandangan bahwa dalam rumah tangga yang normal tidak lazim bagi wanita untuk bekerja di luar rumah. Walaupun begitu, dalam tahun-tahun 1920-an bermunculan wanita-wanita yang bekerja di pabrik-pabrik dan sebagainya. Jepang mulai memasuki zaman industri modern. Lalu sejajar dengan meluasnya industri tersier, muncul pula wanita-wanita pekerja seperti pelayan toko serba ada, kondektris bis, operator telepon, pegawai kapsalon, juru rawat, guru sekolah, juru ketik, dokter, penyiar radio, dan lain sebagainya. Tapi di masa itu masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak perempuan keluarga baik-baik tidak pantas bekerja di luar. Anggapan seperti ini bertahan sampai beberapa waktu setelah Perang Dunia Kedua. Setelah itu, anak-anak yang dibesarkan setelah perang dengan pendidikan yang menghormati kebebasan dan hak individu menjadi dewasa, dan muncullah keluarga-keluarga yang disebut New Family. Pada keluarga seperti itu, lalu umum di mana suami istri sama-sama bekerja, dan sedikit demi sedikit menghilanglah perasaan dinafkahi pada kaum wanita. Selain itu, dalam tahun-tahun 1960-an dan 70-an, Jepang lalu memasuki masa pertumbuhan ekonomi pesat yang menuntut adanya lapangan pekerjaan wanita dan tenaga kerja wanita. Dan waktu itu juga, kebanyakan rumah tangga mulai dilengkapi dengan alat listrik rumah tangga. Jadi, kaum wanita juga terbebaskan dari pekerjaan di rumah. Tapi, untuk bisa bekerja setaraf dengan laki-laki, bagi wanita sama sekali tidak mudah. Jenis pekerjaan untuk mereka juga terbatas, dan pekerjaan mereka biasanya hanya sebagai penunjang pekerjaan kaum laki-laki saja. Tapi mulai tahun 1985 ada Undang-Undang Persamaan Kesempatan Kerja. Jadi sekarang perusahaan tidak bisa menghalangi kesempatan kerja hanya karena kita wanita. Memang sudah semestinya ya. Dulunya dikatakan wanita itu bekerja cuma buat pengisi waktu sebelum kawin, pengalaman untuk jadi istri, sebagai kembang di tempat kerja, dan sebagainya. Yang telah bekerja 2 atau 3 tahun lalu berhenti. Jadi mereka tidak begitu disenangi dan kadang-kadang ditolak oleh perusahaan. Tapi sekarang sudah tidak begitu lagi. Sekarang setelah melahirkan anak pun wanita bisa meneruskan kerjanya. Mereka sudah dilindungi. Wanita mendapat cuti hamil 6 minggu sebelum kelahiran dan 8 minggu sesudahnya. Dan mereka bisa juga mengambil cuti untuk membesarkan anak selama 1 tahun sesudah melahirkan. Pokoknya sekarang kalau melahirkan sudah tidak perlu lagi berhenti bekerja. Perusahaan yang sudah maju ada yang sudah memberi perlakuan istimewa dalam hal jam kerja. Cuti membesarkan anak juga sudah diakui untuk kaum laki-laki. Dan lagi,
Banyak wanita yang tadinya keluar dari pekerjaan buat membesarkan anak, lalu bekerja lagi sambilan. Atau kalau anaknya sudah cukup besar, mereka mulai lagi bekerja penuh. Jadi, wanita yang bekerja terus saja bertambah banyak. Kalau dilihat dari statistik, upah pada umur 20-an tahun tidak begitu besar bedanya. Tapi waktu umur 30-an, perbandingan antara upah laki-laki dan wanita menjadi 10:7. Ternyata sistem pembedaan upah laki-laki dan wanita masih ada. Karena itu, makin banyak saja wanita yang target hidupnya adalah karier yang setaraf dengan kaum laki-laki. Tapi, masih sedikit wanita yang jadi pimpinan perusahaan. Mereka yang setaraf dengan wakil kepala seksi jumlahnya baru 2,1%. Apalagi yang setingkat dengan kepala bagian, cuma 1,2%. Tapi nanti kalau generasi kami mulai bekerja, situasinya pasti akan berubah sekali. Sekarang di Jepang sering dikatakan bahwa yang paling makmur adalah wanita single. Memang mereka itu kelihatannya seperti tokoh utama konsumsi. Wanita yang sudah kawin juga sekarang hampir semua bekerja dan cukup makmur. Lagi pula, gaji suami langsung masuk bank dan dikelola oleh istri. Anggaran rumah tangga seluruhnya diatur oleh wanita. Siang hari yang kelihatan makan makanan mahal di restoran adalah wanita. Sekarang restoran-restoran sendiri juga menyusun menunya sesuai dengan selera wanita. Begitu juga dengan alat-alat makan dan perlengkapannya. Malahan interiornya pun dibuat menurut kesukaan wanita. Begitu juga mobil, alat listrik rumah tangga, dan lain-lainnya, desain dan fungsinya kalau tidak menurut selera kelompok pembelinya yang terbesar yaitu wanita, kabarnya tidak akan laku. Paket-paket perjalanan yang domestik dan juga yang luar negeri katanya disusun sesuai kebutuhan mereka. Wanita juga meramaikan tempat-tempat olahraga dan rekreasi, di mana-mana jadi semarak. Ini mungkin karena di mana ada wanita, maka kaum laki-laki juga akan berdatangan. Tokoh emansipasi wanita tahun 1919, Raicho Hiratsuka, memperjuangkan kebebasan dan persamaan kaum wanita dengan himbauan, wanita asal mulanya adalah matahari, tapi sekarang sudah menjadi bulan. Ia mengingatkan bahwa wanita tidak boleh hanya menjadi bayang-bayang kaum laki-laki saja, tetapi harus bebas dan setaraf dengan laki-laki. Setelah itu, banyak wanita ikut bersuara dalam menuntut hak memilih, membangkitkan gerakan untuk melarang pelacuran, dan terus menuntut persamaan hak dan supaya diskriminasi jenis kelamin dihapuskan. Banyak sekali wanita yang terus menuntut kebebasan, dan tidak sedikit pula wanita yang seperti Fusae Ichikawa ini membaktikan seluruh hidupnya bagi gerakan ini. Generasi kami yang dibesarkan segera setelah perang terpaksa hidup dalam kelaparan. Saya masih ingat sekali bagaimana ibu kami ketika itu harus menderita. Sekarang tidak sampai 50 tahun setelah itu, di mata saya kadang-kadang kelihatannya kekuasaan laki-laki dan wanita seperti sudah jadi kebalikan dari yang dulu. Kegiatan penduduk setempat, kegiatan POMG dan lain-lain
hampir semuanya diselenggarakan oleh kaum wanita. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat boleh dikata ditentukan oleh suara kaum wanita. Tapi kadang-kadang ada yang bilang, sekarang wanita sudah jadi terlalu kuat. Tapi saya rasa tidak juga. Cuma kami ini menyatakan pendapat atau hak kami dengan terus terang kepada ayah, pada suami, atau pada atasan, begitu. Laki-laki itu selalu tidak bisa santai, kan? Saya rasa kebudayaan Jepang dan juga tradisinya wanita yang melestarikan. Wanita Jepang ini manis-manis dan lemah lembut loh. Dan juga masih banyak bidang yang kedudukan wanitanya lebih rendah. Jadi saya rasa keadaan sekarang sama sekali belum bisa dikatakan adil. Sebetulnya kedudukan wanita itu masih lemah. Mungkin betul juga ya. Sepintas lalu memang kelihatannya wanita sudah lebih kuat, tapi sebetulnya keadaannya belum sebaik itu. Hanya yang jelas mereka sudah ikut dalam segala bidang dan menantangnya dengan berani. Kabarnya waktu ditanya apa senang menjadi idola di seluruh Jepang, Kinsan dan Ginsan menjawab bahwa untuk bisa sampai di tempatnya yang sekarang ini, mereka harus 100 tahun di tempat yang paling bawah. Seperti yang dikatakan Kinsan dan Ginsan, masyarakat Jepang memang lama sekali didominasi oleh laki-laki. Tapi sekarang kaum wanita sudah mulai merombak segala adat kebiasaan dan sistem lama, undang-undang dan kekuasaan dalam masyarakat yang tadinya didominasi oleh kaum laki-laki. Kaum wanita juga dengan mantap merombak cara-cara berpikir lama tentang pemisahan peranan laki-laki dan wanita. Kami bisa mengerjakan apa saja yang dikerjakan oleh kaum laki-laki. Begitu rupanya keyakinan kaum wanita sekarang. Saya rasa kesadaran dan tindakan kaum wanita akan membawakan perubahan yang besar sekali dalam keluarga dan rumah tangga Jepang, dalam populasi dan industrinya, dan malahan dalam situasi politik di masa depan. Lalu kaum wanita ini akan mulai membentuk suatu ikatan di dalam masyarakat internasional, khususnya dengan kaum wanita di Asia dan Afrika, dan mulai bersama-sama menangani masalah-masalah diskriminasi jenis kelamin, pelindungan ibu dan kesehatan anak, serta tentunya juga dalam gerakan perdamaian dunia dan macam-macam kegiatan yang lain. Memang wanita sekarang betul-betul aktif, bebas, dan penuh vitalitas. Saya punya firasat bahwa abad ke-21 bagi Jepang mungkin akan menjadi abad kaum wanita.